Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mencari kebahagiaan adalah kewajiban kita sebagai umat manusia. Dan salah satu kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki. Karena Allah lah pemberi rezeki, Sang Maha Pemberi rezeki atau Ar-Razzaq. Jangan lupa untuk kita memang bersyukur kepada Allah, karena banyak sekali manfaat apabila kita bersyukur kepadanya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai manfaat bersyukur bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua Umum PBNU dalam Risalah. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ketemu lagi, minggu lalu sepertinya sibuk terus nih ya Pak. Alhamdulillah masih bisa ketemu lagi. Alhamdulillah, wah ini pas sekali ini. Tadi Bapak mengucapkan syukur, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, begitu ya Pak Said ya. Cukup nggak sih kalau kita tuh mengucapkan syukur hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah saja? Sebelum bicara secara detail, perlu diketahui dulu bahwa salah satu Asmaul Husna, nama Allah yang mulia adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur. Tuhan yang maha menerima syukurnya hambanya. Coba bayangkan, kita dan Mas Adrian ini, saya dan Mas Adrian ini ibadahnya seperti apa sih? Kualitas ibadah kita sangat-sangat rendah. Tapi diterima oleh Allah, insya Allah. Allah akan menerima ibadah dari hambanya walaupun tidak berkualitas. Akan menerima taubat dari hambanya walaupun taubatnya juga kadang-kadang tidak concern ya, tidak komit dengan taubatnya itu. Allah akan menerima dengan kebaikan-kebaikan amal soleh dari hambanya walaupun kecil, sekecil apapun. Allah akan menerimanya. Maka Allah memiliki salah satu namanya adalah Asy-Syakur. Nah, syukur ini sebenarnya di samping ucapan Alhamdulillah wa syukurillah itu maknanya sangat dalam. Usahakan syukur itu menjadi makom spiritual kita. Tingkatan stesen dari spiritual kita. Artinya, jadilah kita hamba yang selalu bersyukur. Bukan hanya lisan, tapi juga sikap, tapi juga hati kita juga hati yang selalu bersyukur. Apapun yang kita terima dari Allah, rezeki, jabatan, atau amanat apapun, harus disikapi dengan syukur. Kalau itu sudah lulus, berhasil, maka kita mendapatkan makom spiritual yang namanya makom syukur. Itu udah makom yang sudah tinggi itu. Makom yang paling rendah itu taubat, kemudian wara' itu artinya selektif, kemudian zuhud, asketik. Asketik apa tuh Pak? Ya zuhud. Artinya tidak begitu mencintai dunia lah. Nah, kemudian baru syukur. Nah, itu pun makom sudah keempat tuh secara normatif ya, secara normatifnya begitu. Nah, Al-Quran juga menegaskan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengumumkan kepada kita semua, ta'adzana, mengumumkan. Barang siapa yang bersyukur, jika kalian semua bersyukur kepadaku, aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Itu surat Ibrahim kalau nggak salah ya. Ya, surat Ibrahim. Dan barang siapa yang mengkufuri, mengingkari, menyepelehkan, menafikan nikmat Allah, maka ketahuilah siksaku maha dahsyat. Artinya apa? Artinya syukur itu merupakan sikap yang terhormat untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Kalau Allah sih kita syukur atau tidak, tetap saja Allah maha agung, maha kuasa. Akan tapi ketika kita menyatakan bahwa saya bersyukur kepada Allah, itu artinya apa? Artinya semua yang kita dapatkan, yang kita hasilkan, apapun, itu semata-mata nikmat dari Allah. Bukan daya upaya kita, bukan usaha kita. Memang kalau yang akan datang seakan-akan kalau saya rajin, berhasil, saya malas, gagal. Tapi kalau kita lihat keberhasilan selama kita dalam perjalanan hidup kita, bukan sepertinya lagi, jelas sekali itu merupakan intervensi kekuasaan Allah. Manfaatnya syukur itu adalah setelah itu menjadi jiwa kita, kepribadian kita, pribadi yang bersyukur, maka kita akan semakin besar, akan semakin percaya diri,
akan semakin dekat dengan Allah kalau secara spiritual. Secara lahir tindakannya kita akan semakin percaya diri, langkah kita mantap kalau kita selalu bersyukur kepada Allah. Tidak akan putus asa. Apapun terjadi kita hadapi dengan optimis. Ya. Tadi Pak Said sempat katakan di Al-Quran juga disebutkan wujud rasa syukur kita ungkapkan baik dengan lisan ya. Baik dengan hati dan juga perbuatan. Perbuatan, ya. Itu penjelasannya maksudnya bagaimana sih Pak Said? Secara formal kita mendapatkan nikmat kepada Allah membaca Alhamdulillah. Itu kita lafalkan. Alhamdulillah. Arti dari Alhamdulillah itu bahwa yang layak dipuji, yang berhak dipuji hanya Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Walaupun secara lahir kita mendapatkan hadiah dari teman, dari seorang, mendapatkan keberhasilan dibantu oleh seorang. Tapi pada hakikatnya Allah lah yang memberikan kemampuan kepada teman saya untuk membantu saya. Mas Adrian membantu saya, yang memberikan kemampuan dan kemauan kepada Mas Adrian ketika membantu saya itu Allah. Hanya lewat perantaran kita. Perantara saja. Jadi pada dasarnya ketika kita mengucapkan kepada teman ucapan terima kasih pun itu hakikatnya kepada untuk Allah. Itu tadi kan melalui lisan. Kalau yang tadi mengenai perilaku kita. Nah, konsekuensi perbuatan atau manifestasi ya ke orang yang sudah mempunyai sikap bersyukur, dia akan selalu komit dengan perintah-perintah Allah, jalan Allah. Percuma kita mengucapkan Alhamdulillah, tapi kita masih melanggar aturan Allah, masih tidak mentaati perintahnya. Katanya bersyukur. Sama aja dengan kita dengan orang tua lah, dengan ayah kita. Mengucapkan terima kasih, tapi kita melanggar peraturannya, berarti ya kita tidak betul-betul anak yang bersyukur. Padahal yang namanya bersyukur itu adalah bagaimana kita memposisikan diri kita yang pas. Posisi kita dengan Allah itu lurus gitu, pas, benar. Kalau kita menyimpang, wala in kafartum, itu artinya kita melenceng dari posisi kita di depan Allah, itu sudah merupakan kufur namanya. Tapi kufur nikmah ya, bukan kufur akidah. Kufur nikmah, mengkufuri nikmat Allah. Itu akan ada konsekuensinya, sanksinya. Inna adzabi lasyadid. Bisa-bisa Allah akan mencabut kekayaan kita, kemampuan kita, ya. Nama baik kita. Sebelum kita tadi ke kufur nikmat, yang terakhir dulu tuh tadi lisan sudah, perbuatan sudah, syukur dengan hati. Ada hati. Syukur dengan hati itu artinya apapun, kapanpun, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi, kita selalu bersyukur kepada Allah. Tidak ada kita sesali. Katakan, ya kita sendiri saya sendiri hanya bisa menjelaskan, tapi menjalankannya masih berat. Kita mendapatkan ujian, sakit, harus selalu Alhamdulillah. Harus kita sikapi bersyukur. Misalkan kita mendapatkan ujian, dagang rugi atau ditipu orang, tetap Alhamdulillah. Waduh, itu kan nggak mudah, Pak. Ya nggak mudah. Tapi kalau kita dalami, harta yang hilang lepas dari tangan kita, berarti bukan rezeki kita. Sampai kamu jungkir balik pun setengah mati, nggak akan dapat kalau bukan rezeki kita. Misalkan, ini contoh misalkan, anak kita meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, misalkan keluarga kita meninggal dunia, mau apa kita? Memang bukan milik saya. Berobat kemanapun kalau sudah kata Allah, dipanggil oleh Allah, ya pasti meninggalkan kita. Berobat kemanapun dengan ongkos biaya berapa banyak pun. Maka apapun musibah yang menimpa diri kita, kita tetap dengan sambutan, ucapan, Alhamdulillah. Bukan hanya ucapan, tapi sikap hati pun kita selalu apa yang dikehendaki oleh Allah, pasti itu yang paling terbaik untuk kita. Nah, cara menjaganya gimana sih supaya hati kita, perkataan kita, perbuatan kita ini bisa menunjukkan rasa syukur kepada Allah? Karena umumnya kita pada saat mendatangkan ataupun mendapatkan yang nikmat-nikmat saja baru kita mengucapkan syukur, itu kan nggak mudah sekali ya. Gimana caranya supaya kita bisa istiqomah ke sana Pak Said? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang memiliki al-jalal wal ikram, kebesaran, keagungan, kemuliaan hanyalah Allah. Kita ini bukan apa-apa. Dibanding antara perbandingan kita dengan Allah, seperti satu tetes air dengan lautan pun terlalu besar. Satu tetes terlalu besar. Sebenarnya kita ini nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, apapun yang datang dari Allah,
positif atau negatif, suka atau duka, harus kita sikapi. Itu datang dari sifat jalalnya Allah, sifat ikromnya Allah. Kita ini hafal. Yang datang menimpa kita ini datang dari sifat keagungan, sifat kekuasaannya yang maha absolut, kehendaknya yang maha mutlak. Mau apa kita kalau nggak bersyukur pada Allah? Mau kemana? Mau apa? Oleh karena itu, doa Nabi juga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri ni'matik. Ya Allah, berilah, tolonglah aku agar aku menjadi orang yang bisa bersyukur. Jadi bersyukur pun minta doa. Jadi supaya menjadi orang bersyukur pun minta tolong pada Allah. Kenyataannya memang nggak mudah. Nggak mudah. Ya Allah, a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika wa syukri ni'matik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku menjadi hamba-Mu yang beribadah, yang selalu ingat kepadamu dan mampu bersyukur kepadamu, kepada nikmat-Mu. Nanti setelah ini saya minta tolong ditulisin ya Pak Kiai. Insya Allah. Itu ya doanya itu sepertinya. Apa sekali, Ucap belum hafal. Masih tahap belajar nih. Tapi luar biasa memang juga dikatakan di Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 7 gitu. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan memberikan nikmat bagimu. Tapi barang siapa yang mengingkarinya maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Dan tadi kita sudah menyinggung bagaimana terhadap mereka-mereka yang kufur terhadap nikmat dari Allah. Kita akan bahas setelah yang satu ini, tentunya masih dalam Risalah. Masih bersama saya dan juga Pak Said Akil Siroj dalam Risalah, masih dalam tema manfaat bersyukur. Pak Said, dalam surat Ibrahim tadi kan dikatakan, apabila kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi sebenarnya azab seperti apa yang Allah ini akan berikan kepada umatnya apabila mengingkari nikmatnya? Ada dua macam lah ya. Ada azab yang kelihatan, ada azab yang tidak kelihatan. Yang langsung dan yang tidak langsung. Yang langsung, orang yang kaya raya, kemudian kekayaannya itu justru untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum Allah, jadikan kesombongan, jadikan dia semaunya sendirilah, dia akan dicabut berkahnya. Jadi kekayaannya itu tidak menjadikan dia baik, tapi dia menjadi orang yang tidak baik atau celaka. Anak-anaknya pun, ini yang paling penting lagi, anak-anak kita tidak menjadi anak yang baik. Banyak kan? Iya. Orang tuanya tokoh nasional, pejabat tinggi, punya anak yang gagal dalam segalanya lah. Pendidikannya gagal, karirnya gagal, bahkan kepribadiannya pun gagal. Rumah tangganya gagal. Dan lain sebagainya. Ini karena hartanya tidak ditasarrufkan, tidak dinafkahkan, dibelanjakan sesuai dengan aturan Allah. Itu yang tidak langsung. Kalau yang langsung, seperti contoh dalam Al-Quran, yaitu Qarun. Qarun diberi nikmat oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Yang kunci gudangnya saja bertrek-trek kalau sekarang. Kalau waktu itu bercikar-cikar. Ya zaman Nabi Musa itu. Kemudian dia timbul sombong. Bahwa kekayaan saya ini adalah dari saya sendiri. Bukan siapa-siapa. Dari usaha saya sendiri. Langsung dicabut kekayaannya. Kekayaannya hancur, dia menjadi miskin. Dan mati su'ul khotimah. Mati tidak membawa iman kepada Tuhan. Banyak juga sih di kita juga. Orang yang tadinya sombong, tadinya kaya, bangkrut, ya secara nyata bangkrut karena barangkali disumpahi oleh orang-orang banyak barangkali. Dalam Al-Quran dikatakan, dalam hadis dikatakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Saya ditolong oleh Mas Adrian, tapi saya justru sebaliknya, malah saya menyakiti. Itu Allah nggak akan diam. Allah nggak akan diam itu. Walaupun Mas Adrian misalkan tidak melawan, tidak bereaksi, Allah tidak akan diam. Ini orang kurang ajar banget, ditolong oleh sesama temannya, tapi temannya justru malah diperlakukan dizolimi, Allah nggak akan diam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan membiarkan perilaku orang-orang itu. Dalam ayat lain juga dikatakan, wa man yashkur fa innama yashkur nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur itu berarti bersyukur barang siapa bersyukur kepada Allah itu artinya bersyukur kepada dirinya sendiri sebenarnya, menyelamatkan dirinya.
menguntungkan dirinya, membesarkan dirinya, mendudukkan dirinya dalam kedudukan yang pas, posisi yang benar. Tapi barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, Allah Ghaniyun Hamid, maha kaya, maha terpuji, gak butuh dengan pujianmu, gak butuh dengan syukuranmu. Kamu bersyukur itu untuk kamu sendiri. Allah gak butuh sikap syukurmu atau ucapan syukurmu. Kalau toh kamu tidak mau bersyukur, Allah maha kaya raya. Itu merupakan penegasan ya, bahwa semua nikmat dari Allah. Coba kalau kita bayangkan, dalam diri kita aja nikmat ini luar biasa kok. Kesehatan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, dan semuanya lah. Ini kalau bukan dari Allah, siapa sih yang menciptakan? Dokter hanya bisa memperbaiki ketika ada kerusakan. Dan untuk menciptakan kembali, belum ada yang mampu. Tidak bisa manusia ini. Semua dari Allah. Tapi saya sering melihat di sekitar kita, Iya. banyak yang tidak bersyukur, tapi kehidupannya terlihat begitu sejahtera, begitu makmur. Kelihatannya. Tapi sebenarnya orang yang membelanjakan hartanya, katakan untuk judi misalkan lah, dia kaya kemudian judi, nggak mau zakat, nggak mau peduli, sebenarnya dalam hatinya merintih, dalam hatinya dia ingin keluar dari keadaan seperti itu. Hanya kadang-kadang sulit untuk keluar dari jurang itu. Penjudi itu saya yakin hatinya sebenarnya menangis, ingin menghentikan perbuatannya, ingin berhenti dari perbuatan yang melanggar itu. Nah, ciri-ciri orang yang kufur terhadap nikmat seperti apa sih, Pak? Ya, orang menganggap bahwa kekayaan dari saya sendiri. Tidak pernah sedikit pun dia mengatakan atau dia merasa bahwa nikmat itu dari Allah. Sebenarnya hasil jerih payah saya ini. Saya siang malam berjuang, berusaha, maka saya bisa sukses seperti ini. Dari saya sendiri nih. Sombong. Nah, sombong. Ya, padahal ya Allah, kita ini kesempatan yang ada juga dari Allah. Kemampuan kita punya kecerdasan atau punya kebijakan yang tepat, pilihan-pilihan yang tepat itu juga hidayah minallah. Gak bisa kita lepas dari Allah, gak bisa. Semua kecil atau besar, semua dari Tuhan. By the sign, yudabbirul amra minas sama'i wal ard. Allah memanage apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah yang memanage semuanya. Jadi sesungguhnya apa yang kita miliki ini adalah titipan saja. Harta, jabatan, tahta, keluarga, termasuk anak dan istri kita. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, cepat atau lambat, itu akan pergi dari kita. Bisa mereka yang pergi duluan atau kita yang duluan. Tapi hendaknya setiap saat kita harus mampu untuk mengucapkan syukur, sekaligus juga untuk kembali manfaatnya dulu untuk diri kita, untuk menempatkan kita pada posisinya yang pas. Nah, sekarang bagaimana apabila kita mengucapkan syukur dengan menunjukkan rasa itu kepada orang lain, bisa secara langsung ataupun juga memanfaatkan teknologi, sharing di sosial media. Apakah itu diperkenankan? Kita akan sambung dalam risalah. Biasanya manusia akan bersyukur pada saat dia mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan. Tapi apakah hanya sesederhana itu? Adakah satu bentuk wujud lain yang harus kita syukuri selain bentuknya kenikmatan, Pak Said? Nikmat itu kan ada yang bisa kelihatan, katakanlah positif ya. Ada yang negatif. Begini, ada orang sakit bisa sembuh setelah mengeluarkan ratusan juta. Ya. Ada orang kecil kadang-kadang kan sakit kepala hanya 5.000 sembuh. Ada lagi yang orang lain menyembuhkan kepala sakit sampai puluhan juta. Jadi yang sembuh dengan 5.000 rupiah itu harus bersyukur itu. Itu sudah merupakan nikmat yang besar yang harus disyukuri. Walaupun itu penyakit ya, tapi bisa sembuh dengan 5.000 rupiah. Sedangkan tetangganya atau orang lain atau temannya bisa sembuh dengan 50 juta, 100 juta. Ini yang 5.000 rupiah ini harus bersyukur. Jadi semua yang kita terima dari Allah itu harus kita sikapi syukur. Walaupun nggak kelihatan nggak konkret dikasih apa ya, tapi kita diberi kesembuhan dengan berobat yang sederhana. Kita diberi kecerdasan. Ada orang yang belajar mati-matian kok tidak lulus-lulus ataupun tidak berkualitas lah. Ada lagi yang belajarnya sedang-sedang saja,
kok bisa lulus dengan cum laude, bisa cerdas, bisa menemukan gagasan-gagasan, ide-ide baru yang cerdas. Itu kan dari Allah semuanya. Dari Allah semuanya. Intinya kita tetap harus Harus bersyukur pada dalam Allah. situasi, dalam keadaan ketika apapun. kita bersyukur itu sebenarnya mensyukuri kita sendiri. Bukan mensyukuri Allah. Bukan nanti Allah akan bertambah kaya, bertambah besar, bertambah berkuasa. Tidak. Ketika kita bersyukur pada Allah, itu kita yang akan semakin besar, semakin kuat, semakin percaya diri. Nah, ini kan sekarang zamannya teknologi Ya, nih, ya. sosial media. Ya. Nah, seringkali juga saya mendapatkan di Twitter, di Facebook lah, ataupun sosial media yang lainnya, waduh alhamdulillah suami saya dipromosikan jabatan, alhamdulillah saya mendapatkan kenaikan gaji dan lain sebagainya. Tapi kalau ingat waktu di episode sebelumnya dengan Pak Said Akil juga, kita bicara kalau sesuatu yang sifatnya wajib itu harus kita sebarluaskan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya sunnah sebaiknya hanya untuk diri kita sendiri. Nah, kalau syukur ini di mana nih posisinya nih? Harus yang kita sebarluaskan atau sebaiknya sudah boleh disebarluaskan, tapi tetap harus berdasarkan sikap hatinya. Betul-betul bersyukur nggak pada Allah? Tidak hanya omong kosong di Facebook aja, di medsos saja. Bolehlah kita alhamdulillah dengan nikmat Allah saya lulus ujian dengan cum laude. Hati juga harus alhamdulillah. Jadi itu yang harus dijaga. Yang tahu memang terkadang diri kita sendiri. Tapi kalau hanya alhamdulillah tapi hatinya sebenarnya keluar egonya, saya dengan kemampuan saya maka berhasil. Tapi mulutnya alhamdulillah, itu munafik namanya. Namanya munafik namanya. Dalam hati kita, saya bisa berhasil karena saya hebat, karena saya luar biasa, karena saya sakti lah kira-kira itu. Tapi mulutnya alhamdulillah saya bisa menang, alhamdulillah saya berhasil, alhamdulillah saya naik. Itu munafik ucapan alhamdulillahnya itu. Jadi itu yang harus kembali dijaga. Ke hatinya, ya. Hati, lisan, ya. kemudian perbuatan kita tuh harus selaras semuanya. Betul, ya, supaya kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Terakhir, Ya, Pak Said. ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan makna bersyukur berlandaskan dari Al-Quran? Ya, tadi yang saya katakan tadi bahwa kita mengakui segala nikmat apapun yang kita terima, sedikit atau banyak menurut mata kita, menguntungkan atau kurang menguntungkan menurut penilaian kita, semua adalah nikmat dari Allah. Maka nikmat itu harus kita kembalikan kepada Allah dengan ungkapan syukur. Artinya kita tidak sombong, tidak menganggap diri kita hebat, diri kita kuat, maka saya berhasil. Tapi semuanya keberhasilan, semuanya kesuksesan minallah. Maka harus dikembalikan ilallah. Dari Allah, maka harus kita kembalikan kepada Allah. Wah, ini tambah lagi ya ilmunya hari ini mengenai manfaat bersyukur. Jadi mungkin kalau saya boleh sedikit merangkum bahwa segala yang datang dari Allah itu pasti baik adanya dan kita wajib bersyukur dalam keadaan apapun. Susah, senang, bahagia, sulit, itu pasti ada hikmah di baliknya. Dan apabila manusia bersyukur ataupun tidak sekalipun, itu tidak akan mengubah kemahaan Allah. Allah akan tetap maha seperti yang kita ketahui. Dan kita di sini juga harus bisa mengetahui orang-orang yang berciri kufur nikmat itu adalah orang-orang yang sombong, yang terlalu mengagungkan dirinya, bahwa segalanya yang dia bisa capai itu semata-mata karena dirinya sendiri tanpa ada peran dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita masuk dalam golongan orang-orang yang demikian. Pak Said, terima kasih sekali lagi atas pencerahannya. Kita ketemu lagi di episode mendatang ya. Insya Allah. Dan semoga juga Allah selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semuanya, umat muslim dimanapun kita berada. Kita jumpa lagi dalam episode mendatang, tentunya masih dalam risalah informasi islami, jiwa muslimin sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
of the feelings I have for him in my heart. Every time that I come near him, I just lose my nerve as I've done from the start. 'Cause every little thing he does is magic. Everything he do just turns me on. Even though my love before was fragile, now I know my love for him goes on. Do I have to tell the stories of 1,000 rainy days since we first met? It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. 'Cause every little thing it does is magic. Everything it do just turns me on. Even though my love before was fragile, now I know my love for him goes on. I resolve to call him out 1,000 times a day and ask him if he'll marry me in some old-fashioned way. But my silence first has gripped me long before I reach the phone, long before my tongue has stripped me. Must I always be every little thing it does is magic. Everything it do just turns me on. Even though my love before was fragile, and now I know my love for him goes on. 'Cause every little thing it does is magic. Everything it do just turns me on. Even though my love before was tragic, now I know my love for him goes on. Goes on. Teman-teman dan juga selamat pagi untuk Anda di rumah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi penonton yang ada di sini. Emangnya kita bukan ada di kamu yang ngeband, Niko bukan kamu, tapi Tiwi Saku Gila Haji. nih penonton ada sekitar 2.300 penonton di sini ya, luar biasa sekali. Biasa ini kalau obses jadi vokalis kayak gini jadinya, tapi belum kesampaian mungkin ya. Nanti ya. Mbak Tiwi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Tiwi Saku Haji yang dengar-dengar juga akan mengeluarkan single. Oh, sudah keluar singlenya ya. Nanti kita akan tanya-tanya seperti apa. Tapi selain Mbak Tiwi, ada apa lagi sih Niko kita hari ini? Hari ini kita akan kedatangan teman-teman dari Tricking Jakarta Community. Sebentar, apa? Tricking? Tricking. Tricking dalam arti menipu? Bukan, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Apa dong? Ini sebuah olahraga baru, perpaduan antara capoeira, taekwondo. Oh, olahraga? Yes, ada wusunya juga. Pokoknya nanti kita akan berbincang dengan mereka. Seperti apa gerakannya? Pasti seru nih. Biar semangat di pagi hari ini. Betul sekali, seperti apa yang tadi Niko bilang, semangat. Nah, tentunya di Sabtu hari ini tiada hari tanpa capturing moment, dan tentunya hari ini kami akan mengundang Anda untuk mengirimkan foto-foto kegiatan. Ya, boleh membaca koran, boleh menyiram tanaman di pagi hari, minum kopi juga bisa ya sih ya. Beraktivitas ya. Boleh ke IMS_net dengan hashtag IMS Sabtu Santai. Nah, kita akan menunggu foto-foto Anda karena tentunya foto yang terpilih akan mendapatkan hadiah ataupun souvenir menarik dari net. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada apa di hari Sabtu pagi ini di Indonesia Morning Show. Ini dia highlight. Pesawat Batik Air yang tergelincir belum dievakuasi. Usai mediasi, kasus meme bernada sindiran polisi dihentikan. Kalau sudah ada di antara mereka sudah saling mengambil jalan untuk penyelesaian secara kekeluargaan, ya kita hormati. 15 klub akan berlaga dalam Jenderal Sudirman Cup.
mukul wasit 100 juta, berantem 50 juta. Kalau ada official, ini regulasi baru kita berlakukan di turnamen ini. Official yang hanya boleh protes kepada wasit itu hanya pelatih kepala. Mas Febri unjuk kejantanan ala masyarakat Desa Sade. Mas Febri jadi gladiator ya. Waduh, tradisional. Badannya perkasa sekali. Nanti ya kita ngomong Habis dengan ngepel Mas kan pakai kotoran kerbau. Iya, minggu-minggu kemarin. Minggu kemarin sekarang sudah terbukti tangannya tuh ya. Keker loh Mas Febri Itu sekarang. salah satu dari highlight kita pagi ini selain ada Jenderal Sudirman Cup yang bakal kick off nanti tanggal 10 10 November. Wih. Bertepatan dengan Hari Pahlawan Hari ya. Pahlawan ya. Betul. Kick off pertama antara Arema, kemudian ada Persegres Gresik juga. Oke, Oh, seru ya. dengar-dengar Niko berhubung dengan Jenderal Sudirman Cup ini kan tadinya host kotanya tuh ada 3. Surabaya, ada Bali, ada Sidoarjo. Solo katanya ini akan juga dicanangkan menjadi tuan rumahnya juga. Nanti mungkinnya semifinal. Mungkin, atau karena perempat kemarin final. ada sedikit kabut dari Gunung Rinjani itu, Ah. jadi dikhawatirkan. Akan dipindah. Oke, kita siap-siap dari. Tapi kita awal informasi pertama dari Jawa Tengah ya. Masih ingat dengan kasus petambang ilegal yang ada di Lumajang ini. Ini sudah mendapat update ternyata 3 jurnalis televisi melapor ke Polda Jawa Timur karena mereka mendapat ancaman melalui pesan singkat. Sabtu dini hari, 3 jurnalis televisi melapor ke SPKT Polda Jawa Timur. Para jurnalis dari stasiun TV One, Kompas, dan JTV merasa terancam setelah diteror melalui pesan singkat. Pesan singkat ini diterima pada Kamis tanggal 5 November lalu ini terkait dengan pelaporan aktivitas penambangan ilegal di Lumajang. Nah, itu ada SMS masuk yang intinya ancaman jika saya masih melakukan peliputan tentang pasir, saya diancam akan dibondet bom ikan, istilah itu bondet atau rumah saya. Dengan melapor, 3 jurnalis media elektronik berharap akan mendapat perlindungan dari Polda Jatim. 3 jurnalis asal Lumajang, Jawa Timur, dini hari tadi mendatangi Mapolda Jatim. Kedatangan mereka untuk melaporkan kasus ancaman pembunuhan yang dikirim melalui pesan singkat SMS. Dalam pesan tersebut, ketiganya akan diancam dibunuh jika masih melakukan peliputan atas kasus penambangan pasir di Desa Selo Awar-Awar Lumajang. Namun hingga saat ini, kepolisian dari Polda Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang telah masuk tersebut. Sebelumnya terkait penambangan ilegal di Lumajang, Jawa Timur, aktivis anti tambang menerima teror di rumahnya. Seorang tewas dan seorang lagi terluka parah akibat dianiaya sekelompok orang yang pro pada penambangan. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Dan masih dari Jawa Timur, 1 jam jelang pelaksanaan debat kandidat calon wali kota Surabaya, kantor KPUD Surabaya pun terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan komisioner KPU. Jumat malam kantor KPU Kota Surabaya di Jalan Aditya Warman, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Kebakaran terjadi 1 jam jelang debat kandidat calon wali kota Surabaya yang digelar tak jauh dari kantor KPU Kota Surabaya. Pegawai yang masih berada di kantor KPUD panik. Sempat terdengar ledakan di salah satu ruangan. Api juga sempat membesar yang dibarengi dengan asap pekat. Ya, saya tahu suara ledakan, terus saya buka ruangan saya kan lagi di ruangan. Saya buka ruangan, saya pikir ada sesuatu yang roboh gitu ya, kok dar gitu. Ternyata saya buka ruangan, saya lihat itu sudah api menyala di dalam ruangan itu. Ruangannya Pak Purnomo. Saya tidak tahu apa yang terbakar, yang jelas sudah menyala dari bawah. Tim identifikasi Polrestabes Surabaya memastikan pemicu kebakaran murni akibat hubungan pendek arus listrik dari benda elektronik di ruangan salah satu komisioner KPUD. Ya, yang jelas sudah diolah TKP-nya oleh identifikasi, ya kan.
Dan ini adalah sebuah kelalaian dari Pak Purnomo sendiri, yaitu pada pukul 16 itu mengeringkan baju dengan menggunakan hair dryer. Jadi beliau mencolok hair dryer dan lupa menyopotnya dari stop kontak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Logistik dan dokumen arsip Pilwali yang disimpan di lantai 2 pun masih bisa diselamatkan. Untuk menetralisir tempat kejadian perkara, puluhan polisi dan Satlantas Kota Surabaya disiagakan hingga Jumat malam. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Dan kita beralih ke informasi lainnya, Sabtu dini hari pesawat Batik Air yang tergelincir pada Jumat sore kemarin masih belum juga dievakuasi. Pihak KNKT pun mengatakan bahwa mereka masih berusaha mengidentifikasi pesawat. Sabtu dini hari pesawat Batik Air yang tergelincir di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta masih belum dievakuasi dari landasan Pacu 27. Petugas bandara dan KNKT masih mengidentifikasi dan menyelidiki penyebab tergelincirnya pesawat Batik Air 6380 dengan tujuan Jakarta, Yogyakarta. Dugaan sementara pesawat dengan badan pesawat dengan nomor registrasi 630 PKLBO tergelincir akibat landasan yang licin akibat hujan yang mengguyur Yogyakarta pada Jumat siang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya masih terkait dengan Batik Air, Niko. Betul, akibat tergelincirnya Batik Air di Yogyakarta, sejumlah penerbangan akhirnya dialihkan ke Bandara Adi Sumarmo di Solo, Jawa Tengah. Jumat kemarin, 5 maskapai penerbangan tujuan Jakarta-Yogyakarta beralih mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Pengalihan ini terjadi karena Bandara Adi Sucipto Yogyakarta ditutup akibat pesawat milik maskapai penerbangan Batik Air tergelincir. Setelah mendarat, para penumpang tidak turun karena pesawat kembali terbang ke Yogyakarta, begitu Bandara Adi Sucipto kembali normal. Memang tadi ada berita rencanaan ada 5 pesawat ya yang akan di sini, dari mulai Citylink, berikutnya Garuda, Sriwijaya, terus kemudian Lion dan AirAsia, semuanya dari Jakarta. Meski ada pengalihan, jadwal penerbangan di Adi Sumarmo tidak terganggu. Kamis sore pesawat Batik Air tergelincir di landasan Pacu Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tergelincirnya pesawat diduga akibat hujan deras yang mengguyur Yogyakarta dan sekitarnya. Semua penumpang aman, sudah kita evakuasi tadi. Nah, ini sudah kita evakuasi barang dan penumpang semuanya sudah aman. Kru juga aman. Kondisi pesawat, kalau kita lihat itu nose wheel-nya saja yang sudah masuk tanah. Ya, nose wheel, ban depannya. Ban depannya ini masuk ke tanah, mungkin suspek kita itu patah kondisinya. Yang lain-lain bagus. Kementerian Perhubungan memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka pada insiden ini. Pesawat tersebut tergelincir sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat. Dia membawa 160 atau 161 penumpang. Tapi semua dalam keadaan selamat, tidak ada yang mengalami cedera. Pihak Angkasa Pura pun mendatangkan pihak KNKT untuk menyelidiki peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, terkait dengan kejadian ini juga, Niko dan Rahma, Menteri Perhubungan kita, Bapak Ignatius Johan berkata bahwa pesawat tergelincir itu bukan hal yang bisa dianggap sepele gitu. Ini tuh adalah hal yang serius. Karena kalau misalnya alasannya karena hujan karena runway yang licin, kenapa kok pada hari itu hanya satu pesawat yang tergelincir? Yang lainnya tidak. Ini masih dalam penyelidikan dari KNKT sendiri ya. Betul sekali. Akibatnya juga maskapai ini sempat dibukukan. Iya kan? Dibekukan untuk rute Jakarta-Jogja. Jakarta-Jogja saja dibukukan. Betul. Tapi untungnya untuk kejadian ini tidak memakan korban satupun ya, semuanya selamat ya. Baik. Dan beralih ke berita selanjutnya, meski Bandara Ngurah Rai Denpasar telah kembali beroperasi, sejumlah maskapai masih belum beroperasi. Nah, beberapa di antaranya adalah maskapai Virgin Australia dan juga Jetstar. Jumat sore, Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali masih dipadati calon penumpang. Meski telah dinyatakan aman dari ancaman debu vulkanis Gunung Barujari, Lombok, Nusa Tenggara Barat, masih banyak calon penumpang yang masih tertahan di bandara. Beberapa di antaranya adalah penumpang dari maskapai Virgin Australia dan Jetstar. Jetstar membatalkan 9 penerbangan tujuan Australia Bali, sementara Virgin Air 5 penerbangan. Kebijakan ini disesalkan oleh para calon penumpangnya. Up to yesterday, the airport was closed, so I have to sort of accept that.
But as of today, for them not to start anything, just to continue saying no operations, nothing happening, that is really bad. That shows that they're not a good airline and we should all ban them. PT Angkasa Pura I Ngurah Rai tidak bisa mengintervensi kebijakan yang diambil oleh maskapai-maskapai penerbangan. Ya, itu kebijakan lokal airline ya, kita tidak bisa mempengaruhi atau apalagi meminta untuk segera berterbang, itu kita di luar itu. Hingga Jumat malam ada sebanyak 50 penerbangan internasional dan domestik yang dibatalkan. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah kebakaran lahan masih terjadi di beberapa daerah di Sumatera Selatan. Helikopter BNPB yang mampu membawa air sebanyak 4.000 liter pun dikerahkan. Jumat sore kabut asap masih menyelimuti kota Palembang meski kepekatannya berkurang. Dari pantauan udara, beberapa titik api dan gumpalan asap masih terlihat di kawasan Cengal, Palembang. Guyuran hujan yang terjadi beberapa hari terakhir tak mampu memadamkan api. Luasnya daerah kebakaran lahan membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman. Kita melaksanakan kegiatan proses pemadaman. Hari ini contoh kita laksanakan operasi pemadaman darat di sektor tanggung jawab masing-masing karena kita bagi pos, baik itu yang di Musi Banyu-Asin maupun yang di OI dan OKI. Kemudian untuk operasi udara kita mengerahkan 7 heli. Petugas pun mengerahkan helikopter BNPB untuk memadamkan kebakaran lahan. Helikopter yang membawa 4.000 liter air ini akan menuju ke lokasi titik kobaran api di wilayah hutan yang terbakar. Dimulai dari mengambil air di sungai, membawa ke posisi titik api yang terpilih, hingga menyiram kobaran-kobaran api tersebut. Dan hingga saat ini warga, relawan hingga TNI masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api di wilayah hutan bagian Sumatera Selatan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memantau masih ada 52 titik api yang tersebar di Sumatera Selatan. Di antaranya ada di Kabupaten Oki, Banyu-Asin, Muratara, dan Oki Timur. Bayu Wicaksono melaporkan untuk NET. Kasus meme bernada sindiran terhadap polisi di Ponorogo, Jawa Tengah akhirnya dihentikan. Seperti apa kasusnya? Kita akan hadirkan sesaat lagi, tetap Indonesia Morning Show. Jadilah saksi turnamen paling bergengsi yang penuh semangat. Antara yang terbaik di tanah air. Indonesian Championship Jenderal Sudirman Cup mulai 10 November. Saksikan di NET. soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah metode adat. How many piece you bring to cafe? Custom Protection hanya di NET. Di hari ini power kamu hilang. Aku nggak pernah nge-rap loh, ini pertama kali aku nge-rap. Kita standarnya harus naik. Harus a K-pop sort of feel. Just so not needed. Ini udah bagus. Ini gini. Nggak ikut tumbuh. Tantangan produser dalam hal ini remixer sebenarnya ego. Lu berhasil menekan ego lu, dan itu yang membuat gue sangat suka sih. The Remix, malam ini jam 8:30 hanya di NET. Grup A siap bertarung. Persija Jakarta, Arema Kronus, Sriwijaya FC, Persegres Gresik, dan Persipasi Bandung Raya. Indonesian Championship Jenderal Sudirman Cup, saksikan live di NET. Sampurasun Bandung, kami hadir di Monumen Perjuangan Rakyat. Berbagai kemeriahan dapat Anda nikmati sambil menyaksikan bintang-bintang NET secara langsung. Live, ini talk show akan hadir lebih meriah bersama host Tonight Show. Ikuti parade NET Gowes Bandung bersama Sule, Andre, dan nantikan mereka di lokasi berikut. Siapkan agendamu di tanggal 6, 7, dan 8 November.
Nat Goes to You bersama Torabika Cappuccino. Seluk-beluk rumah tangga seru. Aduh, istriku tercinta. Kepala keluarga kadang juga bisa ciut. Suami adalah yang menentukan apapun. Aku mau ke supermarket, nggak boleh? Boleh pergi nanti. Ditambah lagi tetangga yang suka bikin iri. Pernah pegang salak, itu sepeda saya lebih enteng dari buah salak. Untung ada si manajer yang setia. Manajer, sahabat yang paling keren. Semua siap menyambut Anda. Welcome to Rans Family. Sabtu dan Minggu jam 6 sore hanya di Net. Detik menuju drama sepak bola mendebarkan tahun ini. Pertarungan klub-klub terbaik bangsa segera dimulai. Dengan membawa semangat menggelora dalam mengisi kejuaraan. Dimeriahkan oleh Slang, Kotak, terjun payung TNI. Jadilah saksi upacara pembukaan yang dilanjutkan dengan pertandingan Arema Kronus melawan Persegres Gresik. Selasa 10 November jam 6 sore live dari Stadion Kanjuruhan Malang. Saksikan di Net. Ya, masih di Indonesia Morning Show bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi mengunjungi ruas jalan tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan ruas jalan tol tersebut harus sesuai dengan jadwal. Dalam 6 bulan terakhir, Presiden Jokowi telah 3 kali mengunjungi Lampung. Tujuannya kali ini untuk memastikan proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera berjalan baik dan sesuai dengan target. Jalan sepanjang hampir 3.000 km ini nantinya akan menghubungkan jalan mulai dari Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, hingga Terbanggi Besar di Lampung Tengah ya. Dan targetnya pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini akan rampung di bulan Januari 2018. Insya Allah nanti berapa tahun? 2,5 tahun. 2,5 tahun. 3 tahun udah tembus sampai ke Palembang, nanti yang dari barat Aceh mulai lagi menuju ke timur. Dan selanjutnya adalah berita dari Jawa Timur, seorang penggugah meme yang memperolok polisi di Ponorogo, Jawa Timur meminta maaf. Aksi permohonan maaf diterima dan pelapor mencabut gugatannya. Setelah melakukan mediasi pada Kamis malam, Imelda Syahrul akhirnya meminta maaf atas ulah isengnya membuat meme tentang profesi polisi lalu lintas yang kemudian diunggahnya ke sosial media. Pelaku yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah bank ini meminta maaf dengan membuat surat pernyataan. Pelapor kemudian mencabut laporannya dan proses penyelidikan atas kasus ini dihentikan. Dalam menyelesaikan persoalan, utamanya di dalam perkembangan hukum pidana modern, bahwa kita orientasi kepada keadilan, bukan penegakan hukum. Kalau sudah ada di antara mereka sudah saling mengambil jalan untuk penyelesaian secara kekeluargaan, ya kita hormati. Yang penting kita sudah bisa melindungi kepentingan korban. Sebelumnya, meme bernada sindiran buatan Imelda sempat hebohkan dunia maya. Merasa profesi polisi telah dilecehkan, Bribda Arif Kurniawan yang merupakan anggota Satlantas Polres Ponorogo kemudian melaporkan perbuatan pelaku ke Satreskrim Polres Ponorogo. Kasus ini muncul setelah ada edaran dari Kapolri tentang tindakan tegas bagi para pelaku hate speech. Namun, langkah hukum atas hate speech atau ujaran kebencian hanya dilakukan jika ada delik aduan dari masyarakat. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Ya, dan itulah beberapa berita yang sudah kami siapkan di pagi hari ini. Dan selanjutnya ada sindikat yang tentang Mama Minta Pulsa ya, Zipana ya.